Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Sahabat dimanapun berada, sosok Gus Dur menjadi inspirasi bagi toleransi, keberagaman, kebersamaan dalam hidup bermasyarakat di Indonesia. Bahkan pemikiran beliau, khasanah wawasan keagamaan beliau ditiru atau menjadi inspirasi dari tokoh-tokoh dunia. Banyak kontroversi dari ucapan beliau yang kita ketahui. Salah satunya tentang sepak bola, justru beliau mendukung MU, tim sepak bola dari Inggris yang dijuluki dengan setan merah. Dan dalam bidang politik, beliau memprediksi atau menyatakan bahwa seseorang tokoh politik akan menjadi gelandangan politik. Prabowo yang saat ini Bapak menjadi presiden juga dikatakan oleh Gus Dur dia adalah orang yang ikhlas. Beliau sangat menjunjung tinggi tentang perbedaan dalam pemahaman, perbedaan di dalam tempat perjuangan dipelihara. Kenapa? Karena ini akan menjadi pilihan umat Islam mau lewat mana untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kontroversi ini disampaikan sepintas oleh Habib Ja'far ketika beliau menyampaikan tausiah ketika acara Haul Gus Dur yang ke-15 di Universitas Islam Yogyakarta. Mari kita simak. Sudah pasti saya beda dengan Gus Dur urusan fans bola, dan agak aneh memang Kiai ngefans ke MU karena MU itu setan merah ya, sedangkan Gus Dur itu kan nuansanya malaikat ya, bukan setan ya. Jadi ya gak apa-apa lah, namanya juga Gus Dur gitu. Nah kemudian yang kedua, kenapa saya yakin Gus Dur akan membiarkan kita untuk nonton bola di sana, bukan hadir di masjid ini? Karena Gus Dur itu sangat cakap dalam fikih dakwah. Dalam fikih dakwah, Gus Dur itu sangat cakap, sangat strategis, sangat sadar tentang fikih dakwah. Saya teringat kepada kisah Romo Kiai Haji Hudori Tegalrejo, sahabat dari almarhum Gus Dur. Romo Kiai Hudori itu pernah didatangi dua kelompok masyarakat. Yang pertama itu guru dari almarhum Gus Dur. Jadi Romo Kiai Hudori itu pernah didatangi oleh dua kelompok masyarakat. Yang satu itu orang-orang dari komunitas masjid, dan yang satunya lagi itu adalah orang-orang dari komunitas seni. Gampangnya yang satu dari langgar, yang satu dari sanggar. Iya kan? Sanggar itu seni, langgar itu tempat untuk aktivitas-aktivitas religius. Nah, mereka berdebat, nyaris berkonflik karena punya uang kas pas-pasan. Yang dari kelompok langgar ingin membangun masjid, yang dari kelompok sanggar ingin membeli gamelan. Kemudian mereka berdebat, nyaris berkonflik, akhirnya dibawa kepada Romo Yai Hudori Tegalrejo. Dan sudah pasti orang-orang masjid pede bahwa Romo Yai akan membela mereka untuk uang itu digunakan bagi pembangunan masjid. Lagi bikin video. Tapi ternyata yang dilakukan oleh Romo Yai itu sebaliknya. Iya. Kata Romo Yai begini, sebaiknya uang itu kalau bisa dibagi dua, untuk pembangunan masjid dan
beli gamelan, tapi gak bisa karena uangnya pas-pasan. Akhirnya kata Romo Yai, ya sudah, uang itu digunakan saja untuk membeli gamelan. Ini jawaban yang di luar ekspektasi orang-orang masjid, karena Romo Yai Hudori justru membela kelompok seni dan budaya yang ada pada saat itu. Tapi kenapa? Landasannya adalah fikih dakwah. Fikih dakwah itu prinsipnya 3, sebagaimana ketika salah seorang sahabat Nabi, Mu'ad bin Jabal, diutus ke Yaman untuk berdakwah oleh Nabi Muhammad. Pertama, menggembirakan, tidak menakut-nakuti. Kemudian yang kedua, itu memudahkan, bukan menyulitkan. Dan yang ketiga, mempersatukan, bukan mencerai-beraikan. Dan itulah yang dilakukan oleh Romo Yai Hudori. Beliau tahu pertama bahwa orang-orang masjid itu pasti percaya kepada beliau sebagai kiai. Apapun keputusannya pasti ditaati dan tidak disuudzoni. Yang kedua, beliau tahu bahwa kelompok religius ini seharusnya lebih bisa diandalkan dan lebih dewasa dari kelompok seni dan budaya. Dan yang ketiga, beliau tahu bahwa kalau sekarang yang dibeli adalah gamelan, tidak lama lagi suatu hari masjid akan dibangun bukan hanya oleh kelompok orang-orang masjid, tapi kelompok orang-orang masjid yang didukung penuh oleh kelompok orang-orang yang bermain gamelan tadi, karena pendapatnya telah dijunjung dan dihargai oleh Romo Yai Hudori. Dan yang keempat, lantaran masjid itu gak butuh bangunan sebenarnya. Dimanapun kata Nabi Muhammad kita beribadah, maka itu adalah masjid bagi orang-orang yang beriman, kecuali itu kuburan dan kamar mandi. Jadi akhirnya benar, tidak lama dari sana komunitas gamelan ini sumbangan lagi, mengajak komunitas seni bikin konser untuk pembangunan masjid. Akhirnya gamelannya dapat, masjidnya juga terbangun. Inilah fikih dakwah yang kemudian dipegang erat oleh almarhum Gus Dur. Bagaimana Gus Dur itu selalu menjadi duta rahmatan lil alamin, bukan hanya kepada orang-orang baik, tapi kepada juga orang-orang yang belum baik. Gus Dur bukan hanya menemani orang-orang yang sudah baik dengan dakwahnya, tapi beliau juga menemani orang-orang yang belum baik. Dengan apa? Dengan memberikan kabar tentang fatwa-fatwa yang munculnya dari ijtihad dari para ulama, bagaimana Islam itu bisa dilaksanakan secara mudah, tidak seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok khusus yang sudah menerapkan Islam dengan cukup komprehensif, cukup berat dan lain sebagainya. Karena wawasan yang luas itu menyebabkan Gus Dur bisa memberikan alternatif, bahwa ada loh pendapat dalam Islam yang orang seperti kamu itu bisa masuk surga, walaupun sholatnya sholat subuh 6:30, puasanya begini begitu, zakatnya begini begitu, umrohnya dapat giveaway gitu. Anda bisa masuk surga. Itu wawasan fikih yang luas dari Gus Dur menyebabkan pendapat-pendapat yang mudah itu disampaikan oleh Gus Dur, sehingga Islam terasa rahmat bukan hanya bagi kelompok-kelompok yang sudah baik, tapi kelompok-kelompok yang belum baik. Bahkan Gus Dur menjadi rahmatan lil alamin, bukan hanya lil muslimin, bukan hanya rahmat bagi orang-orang Islam, tapi rahmat bagi semesta alam, bagi siapa saja agamanya, mau Kristen, Konghucu, Katolik, Hindu, Buddha, nyembah Yakul. Anda insya Allah dibantu tuh sama Gus Dur kalau Anda didiskriminasi. Dan bagi semua makhluk Tuhan. Karena kenapa? Karena wawasan yang begitu luas dari Gus Dur. Dan memang itulah gunanya dari perbedaan. Kata Khalifah Al-Mansur ketika ditanya, kenapa engkau membiarkan perbedaan itu hidup dalam kepemimpinanmu? Kata Khalifah Al-Mansur, iya, agar orang-orang yang belum bisa menggapai jalan-jalan yang sulit menuju Allah, mereka melewati jalan-jalan yang mudah, agar perbedaan itu menjadi pilihan bagi orang-orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah. Dan itulah yang menyebabkan kenapa hidup kita jadi repot setelah Gus Dur meninggal.
Karena gak ada yang bilang gitu aja kok repot. Semuanya menjadi repot karena kita tidak memiliki seorang seperti Gus Dur dengan wawasan khazanah keislaman yang begitu luas, sehingga bisa menampung Islamnya itu bukan hanya orang yang sudah baik, tapi orang yang belum baik, bahkan orang yang belum Islam sekalipun. Khazanah keislaman beliau bisa menampung mereka dalam suasana yang toleran, dalam suasana yang moderat, dalam suasana yang penuh persaudaraan dan kehangatan.